Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsie Maharni Putri dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait materi pengantar kewirausahaan, yaitu business plan. Dan dimulai dengan pengertian apa itu business plan. Di business plan merupakan sebuah dokumen yang diciptakan atau dibuat oleh seorang wirausahawan pemula sebelum mendirikan usahanya, yang di dalamnya terdapat beberapa rincian-rincian terkait bagaimana perencanaan berjalannya kegiatan usaha ke depannya. Nah, bisnis plan ini sangat penting dibuat oleh wirausahawan karena tingkat kematangan atau detailnya bisnis plan ini akan menentukan bagaimana jalannya kegiatan usaha ke depannya. Nah, bisnis plan itu digambarkan oleh David sebagai pengamat atau di bidang ekonomi yang mengatakan bahwa pengusaha yang tidak pandai dalam membuat rencana usaha adalah sebenarnya merencanakan kegagalan dalam usahanya, sehingga sangat penting untuk menciptakan bisnis plan ini. Nah, menurut David juga pengusaha yang tidak menjalani kegagalan atau tidak mengalami kegagalan justru adalah pengusaha yang mengisi waktunya dengan mengkaji informasi-informasi atau strategi, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menguji pendapat-pendapatnya, dan adalah pengusaha yang cukup pandai dalam mengenali dirinya. Nah, dalam menciptakan bisnis plan ini atau perencanaan usaha, tidak semuanya akan mengalami kesuksesan. Jadi intinya, ketika kita menciptakan sebuah bisnis plan, ada dua kemungkinan yang akan kita peroleh. Yang pertama adalah kesuksesan. Itu akan terjadi jika memang bisnis plan yang kita jalankan atau yang kita buat adalah bisnis plan yang realistis, kemudian sehingga bisa diikuti dalam operasional atau implementasinya di kemudian hari dalam menjalankan usaha. Inilah yang nantinya akan mendatangkan keuntungan atau laba bagi perusahaan kita, kemudian membuat perusahaan kita berkembang dan lain sebagainya, yang intinya menantangkan hal-hal yang positif. Yang kedua, ketika seorang membuat bisnis plan itu juga bisa mengalami kegagalan. Nah, kegagalan ini mungkin saja diakibatkan oleh bisnis plan yang kurang fleksibel, kemudian tidak realistis sehingga sulit untuk diimplementasikan. Nah, inilah gunanya ketekunan bagi seorang pengusaha dalam melakukan evaluasi ke depannya di perencanaan bisnis tersebut, sehingga dapat menghasilkan hal positif atau keuntungan bagi perusahaannya. Nah, selain itu, setelah kita mengetahui apa itu bisnis plan, selanjutnya adalah bagaimana atau apa saja elemen-elemen yang harus dibuat dalam bisnis plan. Yang pertama, bisnis plan ini berisi tentang deskripsi dari perusahaan. Deskripsi ini adalah terkait bagaimana, atau deskripsi bisnis ini terkait bagaimana gambaran umum dari bisnis kita ke depannya. Di sini dibuat rincian khusus bagaimana bisnis ini akan dijalankan ke depannya seperti apa dan dengan siapa bisnis ini juga dijalankan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan kejelasan produk. Jadi di dalam bisnis plan itu terdapat rincian produk apa yang akan kita hasilkan, bagaimana cara menghasilkannya, dan untuk siapa produk ini ke depannya ketika diperjualbelikan. Nah, di sini juga kita pertimbangkan apakah produk ini sesuai dengan target pasar kita di kemudian hari. Nah, itu berkaitan juga dengan aspek atau elemen ketiga dari bisnis plan, yaitu adalah dibuatnya rincian analisis pasar. Nah, di dalam analisis pasar ini kita membuat rincian tentang siapa segmentasi atau target pasar kita ke depannya. Karena dalam analisis pasar ini terkait juga dengan pemasaran. Di dalamnya kita harus menganalisis siapa segmen pasar kita dan apakah nantinya produk yang kita hasilkan sesuai dengan segmen pasar atau memenuhi selera dari segmen pasar yang akan kita jangkau. Yang keempat dari elemen bisnis plan adalah rencana produksi jangka pendek, jangka panjang, dan
setiap harinya secara rinci. Di sini terkait erat dengan bagaimana operasional ke depannya. Nah, yang kelima atau yang paling terakhir adalah analisis keuangan. Analisis keuangan ini sangat penting dilakukan oleh perusahaan karena di dalamnya kita akan mengelola bagaimana dana-dana dari perusahaan. Rinciannya meliputi pertama dari mana sumber dana yang kita dapatkan, yang kedua terkait bagaimana pengelolaan sumber dana ini, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa yang kedua adalah bagaimana kita bisa mendapatkan sumber dana, mempersiapkan dokumen-dokumennya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengelola sumber dana ini sehingga menghasilkan keuntungan, mampu mengembangkan perusahaan kita. Dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa memastikan pengembalian dari sumber dana yang dipinjam. Serta yang kelima adalah membuat rincian terkait bagaimana pengawasan dari dana yang sudah kita pinjam atau sudah dipersiapkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan bisnis plan. Pertama adalah sebagai panduan bagi wirausahawan dalam menjalankan bisnisnya, sehingga ada kejelasan dalam menjalankan usaha. Jadi, bisnis plan yang dibuat harus bisa dijadikan pedoman untuk bisa menjalankan usaha kita atau sebagai map agar usaha ini tidak keluar dari rel yang seharusnya, sehingga dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Dan yang kedua adalah sebagai bahan evaluasi kelemahan. Jadi, melalui bisnis plan ini, kelemahan yang muncul bisa diperbaiki, disempurnakan, sehingga kedepannya kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah sebagai pedoman bagi pihak luar terkait misalnya pemodal atau mitra bisnis dalam menilai kondisi usaha yang akan kita lakukan. Nah, di sini bisnis plan kita gunakan ketika kita meminta pinjaman modal ataupun kita mengajukan kerjasama. Jadi mitra-mitra bisnis bisa membaca bagaimana kegiatan usaha yang akan kita jalankan. Nah, jadi bisnis plan yang matang akan mempermudah kegiatan ini, yaitu kegiatan mendapatkan modal dan kegiatan melakukan kerjasama untuk operasional usaha. Nah, yang keempat adalah atau yang terakhir sebagai dasar dalam memaksimalkan berbagai sumber daya. Jadi sebelum kita mendirikan bisnis, kita sudah membuat perencanaan bisnis. Nah, dengan perencanaan inilah kita akan merekrut sumber daya yang tepat yang akan membangun bisnis kita ke depannya. Nah, dalam membuat bisnis plan juga ada kategori-kategori atau ciri-ciri sehingga bisnis plan ini bisa dinilai baik. Nah, kita penting untuk mengetahui ini agar bisnis plan yang kita buat sesuai dengan kriteria yang seharusnya dan mendatangkan manfaat positif bagi kita. Yang pertama adalah adanya kejelasan dalam visi misi kemudian tujuan usaha. Jadi di dalam bisnis plan yang baik itu tergambar dengan jelas apa saja visi misi tujuan dari usaha tersebut, sehingga tidak ada keraguan-raguan atau mengambang dalam mendirikan usaha. Fokus dalam menjalankan tujuan. Nah, yang kedua adalah memiliki rasionalitas dan faktual. Dalam bisnis plan ini digambarkan ide-ide bisnis yang realistis dan target yang jelas sesuai dengan kenyataan di dalam dunia usaha. Jadi di dalamnya juga atau di dalam bisnis plan ini terdapat data-data yang lengkap, kemudian memiliki orientasi di masa depan. Dan yang ketiga adalah bisnis plan yang dibuat di dalamnya terdapat kondisi perusahaan di masa depan atau prediksi kondisi perusahaan di masa depan, sehingga terdapat uraian jangka panjang terkait bisnis yang akan dijalankan. Jadi terdapat prediksi apa saja yang akan kita lakukan dalam mendirikan usaha di dalam bisnis plan yang kita buat. Dan yang keempat adalah harus bersifat operasional. Ini sangat penting karena sifat ini akan menentukan apakah bisnis plan yang kita buat bisa dijalankan. Nah, ciri-cirinya adalah sederhana, terperinci, jelas step by step, dan dapat dioperasionalkan. Selain itu, setelah kita mengetahui tentang ciri-cirinya, kemudian apa saja manfaat yang akan kita peroleh dari menciptakan bisnis plan, nah Yusnita
Yusita menjelaskan tentang manfaat tersebut. Yang pertama adalah bisnis plan yang baik dapat dijadikan sebagai alat pengawasan bagi wirausahawan dalam bisnisnya. Jadi, setiap indikator yang kita tuliskan dalam bisnis plan dapat dicek implementasinya satu persatu di perusahaan saat perusahaan tersebut dijalankan. Nah, inilah maksud dari sebagai alat pengawasan. Jadi apakah bisnis plan ini sesuai, kemudian kita lihat di implementasinya, dan jika tidak sesuai maka kita bisa melakukan cross check untuk memperbaiki tersebut. Nah, yang kedua adalah bisnis plan dapat digunakan sebagai alat untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga peminjaman. Yang ketiga, bisnis plan dapat digunakan untuk mendapatkan investasi dari investor. Dan yang keempat, bisnis plan dapat digunakan untuk mengatur dengan siapa kita akan melakukan hubungan atau membangun relation untuk menjalankan aktivitas-aktivitas bisnis. Nah, setelah mengetahui tentang manfaat tersebut secara umum, kemudian ada juga manfaat dari bisnis plan yang bisa dijadikan sebagai fungsi rencana usaha. Ada 3 manfaat bisnis plan sebagai fungsi rencana usaha. Yang pertama adalah sebagai rencana aksi usaha yang akan dilaksanakan. Jadi di sini dapat membantu wirausahawan bergerak dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, sebagai roadmap atau peta agar terdapat kejelasan dalam bisnis dan agar bisnis yang kita jalankan sesuai dengan aturan-aturan yang seharusnya, sehingga kita bisa benar-benar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan yang ketiga adalah sebagai alat penjualan. Nah, bisnis plan di sini dapat dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kebutuhan modal dan melakukan kerjasama dengan mitra bisnis. Yang terakhir adalah terdapat sistematika dan juga prinsip dari bisnis plannya itu. Yang pertama ada 3 prinsip bisnis plan. Prinsip bisnis plan yang pertama adalah bisnis plan dapat diterima oleh semua pihak secara realistis. Semua yang membaca bisnis plan kita bisa menerima apa yang sudah dituliskan, karena memang sifat yang dari bisnis plan yang baik adalah bisnis plan yang realistis, yang bisa memenuhi satu persatu target yang akan diimplementasikan. Yang kedua, bisnis plan yang bersifat fleksibel. Jadi, bisnis plan yang kita buat adalah bisnis plan yang bisa membuat perusahaan mampu beradaptasi dalam segala kondisi yang kemungkinan terjadi di masa depan. Dan yang ketiga, bisnis plan mencakup seluruh kegiatan dari usaha. Nah, terakhir, itu adalah sistematika dari bisnis plan yang benar. Yang pertama, terdapat ringkasan yang jelas yang digunakan untuk membuat investor tertarik dengan bisnis kita. Dan yang kedua, terdapat uraian profil usaha dan produk. Yang ketiga, terdapat analisis pasar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, di dalamnya juga ada analisis segmentasi pasar yang seharusnya dilakukan sebelum mendirikan usaha. Dan yang keempat adalah menyusun rencana produksi untuk setiap periode yang jelas, baik itu per tahun, per minggu, per bulan, atau beberapa dekade. Nah, yang di dalamnya ini sebenarnya disesuaikan dengan kapasitas produksi dan jenis produksi. Dan yang terakhir itu adalah perencanaan keuangan. Nah, jadi di dalam sistematika yang terakhir adalah terdapatnya perencanaan keuangan yang dibuat setelah 4 sistematika sebelumnya. Dalam perencanaan ini tidak hanya tergambar beberapa kebutuhan dana, namun juga potensi laba yang akan diperoleh. Tahapannya adalah pertama menentukan kebutuhan dana seperti aktiva tetap dan operasional. Kemudian yang kedua adalah menentukan pendapatan yang akan sekiranya dicapai. Sekian dari saya terkait tentang materi bisnis plan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.